Alhamdulillah alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa dabbara ibadahu ala ma taqtadihi hikmatuhu wa kana latifan khabira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa kana Allahu latifan khabira. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih muwasiyan lana bi taqwahu fa yaqulu ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selesai kita mengangkat puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala serta salawat dan salam, mudah-mudahan Allah limpahkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui khutbah yang relatif singkat ini, khatib berkewajiban untuk berwasiat kepada diri kita semua, terutama saya selaku khatib berwasiat kepada diri pribadi tentunya dan kepada jamaah Jumat umumnya. Marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Karena takwa tidak cukup dengan verbal pengakuan dari mulut saja, dan juga takwa tidak cukup dengan ceramah dari mimbar, tetapi nilai takwa inilah yang betul-betul dinantikan dalam kita bermasyarakat pun pula berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika setiap individu umat muslim ini merealisasikan takwanya dalam realitas kehidupan sehari-hari, membentuk yang nyata, niscaya akan menjadi solusi dari beraneka macam persoalan, baik persoalan itu yang sifatnya mikro, terlebih lagi yang sifatnya makro. Itu akan terselesaikan bila setiap individu umat muslim bukan sekedar berkoar-koar tentang takwa, bukan berdiskusi tentang takwa, bukan berceramah berpesan dengan takwa, tapi masing-masing berlomba-lomba untuk merealisasikan definisi takwanya dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan betul-betul menjadi solusi dari beraneka macam problema. Semoga kita yang lemah ini betul-betul mendapatkan petunjuk dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu menjaga nilai-nilai takwa kita dan mengaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita layak diapresiasi oleh Allah sebagai orang yang bertakwa, yang akan diridhoi dan akan diberikan hadiah berupa surganya. Dan itu semoga kita semua, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya setiap kita mempunyai harapan yang sama, mempunyai ekspektasi yang sama,
mempunyai cita-cita yang sama. Apa harapan dan ekspektasi kita itu? Kita berharap bahwasanya kita mampu untuk hidup sejahtera dan bahagia. Maka setiap kita mulai dari usia dini, orang tua kita menggiring ke sekolah kita masing-masing. Apakah itu TK PAUD, lalu meningkat ke SD, SMP, SMA, bahkan kita dikuliahkan di berbagai universitas, baik universitas yang domestik ataupun universitas yang internasional sekalipun. Lalu kita merasa pintar dan piawai, merasa pakar. Lalu dengan kepakaran dan merasa kepintaran kita yang kita ambil, yang dilegasikan oleh universitas itu, bahwa kita sudah sarjana, kita sudah doktor, atau apapun bentuknya dari terbitan universitas itu, lantas kita menjadi bangga. Lalu dengan kepintaran itu kita berusaha untuk mendeskripsikan sebuah bahagia yang hendak kita akan realisasikan menjadi konsep sebuah kebahagiaan. Maka banyak orang yang mendeskripsikan bahwa bahagia itu letaknya pada totalitas, sehingga segala energi, waktu ataupun apapun dikorbankan demi meraih totalitas itu. Walaupun pada endingnya banyak orang-orang yang bertitel gak pernah sampai pada bahagia. Ada orang yang berpaham bahwa bahagia letak pada jenderal, sehingga dengan segala upaya dilakukannya untuk menduduki jabatan jenderal itu. Tetapi setelah jenderal, banyak bukti ternyata banyak jenderal yang tersangkut masalah yang berjilid-jilid yang tidak selesai-selesai. Banyak orang yang menganggap bahwa bahagia itu letak pada harta, sehingga segala daya dan upaya energi apapun yang ada diaktualisasikannya untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya, dan pada endingnya pun pula itu juga tidak pernah sampai kepada bahagia. Dan contoh-contoh telah banyak melalui dari kaum-kaum generasi sebelum kita. Bayangkan betapa sukses dan kayanya Qarun, bayangkan betapa berpengaruhnya dan berkuasanya Fir'aun dan orang-orang yang terdahulu itu bukti nyata bahwasanya Allah hendak mendidik kita bahwa deskripsi tentang bahagia itu yang lahir dari interpretasi otak kita, yang kita merasa pintar dan pakar, ternyata sia-sia belaka, tidak pernah sampai pada bahagia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah Allah tidak menurunkan rahmat-Nya? Apakah Allah menjauh dari diri kita? Apakah Allah tidak menjulurkan tangannya untuk membantu kita supaya kita cepat dan efektif sampai kepada bahagia yang kita idam-idamkan bersama? Ternyata jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah telah lama menurunkan deskripsi yang seharusnya itu menjadi konsep setiap individu muslim ini, supaya betul-betul hidupnya berkualitas, sejahtera dan bahagia. Lihat saja, renungkan misalnya di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77, Allah dengan lantang dan jelas danta mendidik kita supaya kita mudah sampai pada bahagia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u. Tentu bagi orang yang belajar grammar tahu huruf-huruf nida. Di dalam grammar huruf nida itu tak kurang dari 13 huruf nida.
tetapi yang Allah pergunakan hanya iya saja di dalam kitab suci Al-Quran. Mau memanggil orang, mau memanggil manusia, mau memanggil nabi, mau memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, ya ayyuhan nas, ya nida. Lalu ayu itu juga huruf nida yang mengatakan dan memanggil yang jauh. Seolah-olah di sini digabungkan huruf ya nida adalah Allah memanggil kita, baik yang jauh ataupun yang dekat, yang kecil dan yang besar, yang tinggi dan yang rendah, masuk dalam kategori ya ayyuhan. Maka Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Alladzi adalah isim mausul yang membutuhkan sila, maka amanu adalah silanya, yang secara singkat adalah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin betul-betul mewujudkan harapanmu sebagai insan yang bahagia, tidak cukup dengan vitalitasmu sendiri, tidak cukup dengan kepiawaian kepakaranmu sendiri, karena semakin pakar kamu, semakin banyak domainnya untuk menipu orang. Maka kata Allah, supaya sampai kamu pada bahagia, Allah menyuruh kita irka'u, ruku'lah, wasjudu, sujudlah. Mengapa Allah menyuruh kita untuk ruku dan sujud? Barangkali selama ini kita mengandalkan kepiawaian kita, kecerdasan kita, lalu kita mendeskripsikan bahagia itu seolah-olah kita mampu untuk mewujudkan pada bahagia itu. Dan ketika kita tidak pernah ruku dan sujud, ongah dengan kecerdasannya, ongah dan bangga dengan fasilitas yang Allah telah titipkan kepadanya, tak sadar bahwa semuanya itu adalah milik Allah yang dititipkan kepadanya, termasuk vitalitasmu, termasuk kesarjanaanmu, termasuk akalmu, termasuk otakmu, termasuk jantung dan urat nadimu. Semuanya adalah milik Allah yang telah Allah titipkan kepadamu. Barangkali kita tidak pernah rukuk dan sujud sehingga kita menjadi keras dan tubuh kita tidak lentur sehingga tidak akan pernah sampai pada bahagia. Maka Allah menyuruh rukuklah, sujudlah. Dengan posisi rukuk dan sujud itu, posisi jantung sama dengan kepala, artinya otak sama kepala, kedudukannya sama. Dan ketika sujud, posisi otak itu lebih rendah daripada jantung. Di mana ketika kita baca referensi dalam ilmu kesehatan, di jantung ada sebuah daerah atau titik. Ketika kita berdiri saja tidak pernah melepaskan rukuk dan sujud, ada daerah yang tidak teraliri darah, sehingga dengan demikian tidak pernah mendapatkan suplai oksigen. Dengan demikian Allah menyuruh ruku dan sujud. Dengan sujud posisi jantung lebih tinggi daripada otak, niscaya seluruh otak itu akan teraliri darah dan akan menerima suplai oksigen. Dengan demikian terjadi relaksasi. Dengan relaksasi itu manusia akan mampu memikirkan jernih, sehingga menyadarkan dia, oh betapapun, serta apapun, sehebat apapun dia hanyalah sosok manusia yang lemah di hadapan Allah. Harus betul-betul bersujud, memohon, merintih untuk Allah wujudkan harapan kita berupa cita-cita dan harapan berbahagia. Maka yang kedua, wasjudu wa'budu rabbakum. Yang kedua, bukan ruku dan sujud saja, tetapi sembahlah Rabb kalian, sembah Tuhanmu. Engkau bukan ruku dan sujud pada atasanmu, engkau bukan menyembah pada partaimu, engkau bukan membesarkan kepada kolegamu, atasanmu, atau madhabmu, atau rasmu. Tetapi dalam ruku dan sujud itu betul-betul engkau arahkan untuk membesarkan dan menyembah Rabb kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang ruku tapi bukan kepada Tuhan kita Allah,
Tetapi banyak orang yang ruku pada jabatan, orang yang menyembah jabatan, orang yang menyembah bahkan uang, orang yang menyembah bahkan perempuan dan segala jenis persembahan ini tidak akan membahagiakan. Maka Allah sambung dengan wa'budu rabbakum, sembah Tuhan kalian dengan ruku dan sujud, bukan sekedar ruku dan sujud kepada siapapun, tetapi ruku dan sujud sebagai penyembahan kepada Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, waf'alul khairah, kerjakan yang terbaik. Memang objeknya adalah sebuah pekerjaan, tetapi orang yang bekerja itu disebut dengan fa'il. Objek adalah maf'ul. Maka secara otomatis ini akan mengklarifikasi bahwasanya orang yang mampu mengerja yang baik itu adalah orang yang baik. Maka dengan demikian kita memahami, kerjakanlah yang terbaik dan jadilah yang terbaik. Jadi jadilah ustaz yang baik. Apa ada ustaz yang buruk? Banyak. Orang yang hanya covernya ustaz berjenggot tapi mempraktekkan dukun, menipu orang, mencuri, itu juga ustaz yang bejat. Jadi apapun jadilah yang terbaik. Waf'alul khairah. Jadi Pak RT jadilah yang terbaik. Jadi RW jadilah yang terbaik. Jadi lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, bahkan presiden, jadilah yang terbaik. Kerjakan yang terbaik. Maka dengan mengerjakan dan menjadi yang terbaik ini, Allah berikan kabar gembira. Kata Allah, la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan betul-betul bahagia. Memang ketika kita belajar grammar, la'alla katanya huruf-huruf taraji. Betul, taraji ketika kita yang mengatakan. Tetapi ketika Allah yang mengatakan, Allah berharap kepada siapa? Maka la'alla ini artinya bukan taraji lagi, tetapi qat'i dan pasti, karena merupakan konseptual dari Allah Subhanahu wa taala yang hendak mendeskripsikan bahagia, yang hendak dipaparkan kepada kita supaya kita renungkan bersama bahwasanya bahagia itu bukan syaratnya titelitas, bahwasanya bahagia itu bukan disandarkan pada perempuan wanita, bahwasanya bahagia itu bukan disandarkan pada jabatan, tetapi orang yang mampu berbahagia itu, kata Allah, adalah ada 3 konsepnya, yakni ruku dan sujud, sembah Tuhanmu, jadilah yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Maka kata Allah, la'allakum tuflihun, niscaya itulah orang yang bahagia. Dan mudah-mudahan itu adalah kita semua, di mana kita duduk di masjid ini dan kita berikrar dari hati sanubari kita semenjak pergi dari rumah kita bahwa kita akan rukuk dan sujud. Maka dengan demikian indikator bahagia yang telah ada dan kita lakukan, maka sudah seyogyanya orang yang di masjid ini menjadi orang-orang yang paling berbahagia di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan betul-betul terwujud kebahagiaan itu bagi diri kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Alhamdulillah haqqa hamdi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata 'abdihi wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-wafi bi ahdihi. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi.
Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim muwasiyan lana bitaqwahu fayaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal 'atiyat. Allahumma dafa' 'anna al khala wal bala wal waba والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة.